warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Syarifah Jaya Maulida, NPM 2025-145016-9. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Farel Noval Yusuf dengan NPM 2025-14500141. Kita dari program studi Pendidikan Ekonomi, mata kuliah Pengantar Bisnis. Dengan dosen pengampu Ibu Mima Nisma SEMM. Di sini kita akan memaparkan materi tentang bisnis internasional dan globalisasi. Langsung aja kita ke materinya. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa tonton video ini sampai akhir ya. Berikut poin-poin yang akan kami bahas pada materi kali ini, yaitu yang pertama, peluang ekspor impor komoditas Indonesia. 2. Strategi masuk pasar global. 3. Dampak ASEAN Economic Community atau AEC pada bisnis domestik. Pengertian bisnis internasional. Bisnis internasional adalah kegiatan komersial yang melintasi batas negara, melibatkan perdagangan barang dan jasa, serta investasi, yang bertujuan mendapatkan keuntungan dan memanfaatkan peluang pasar global. Konsep ini didorong oleh globalisasi, yaitu proses integrasi ekonomi, budaya, dan politik yang memperkuat interdependensi antar negara dan membuka akses bagi perusahaan untuk beroperasi di pasar internasional. Pengertian globalisasi. Globalisasi adalah proses integrasi ekonomi, budaya, dan politik yang terjadi di seluruh dunia yang memperkuat interdependensi antar negara dan masyarakat. Peluang ekspor impor komoditas Indonesia. Peluang ekspor impor komoditas Indonesia dalam bisnis internasional dan globalisasi sangat beragam, didorong oleh kekayaan sumber daya alam dan perkembangan ekonomi digital. Peluang ekspor. 1. Komoditas unggulan. Indonesia memiliki komoditas ekspor unggulan seperti minyak kelapa sawit, batu bara, karet, produk perikanan atau udang dan tuna, kopi, kakao, rempah-rempah, serta produk manufaktur seperti tekstil, pakaian jadi, dan elektronik. 2. Diverifikasi pasar tujuan. Indonesia telah berhasil memasarkan produknya ke berbagai negara dengan Tiongkok dan Amerika Serikat sebagai mitra dagang terbesar, di samping potensi perluasan pasar ke negara-negara non-tradisional seperti di kawasan Afrika, Asia Selatan, dan Timur Tengah. Inovasi dan peningkatan nilai tambah. Peluang juga terbuka lebar bagi pengembangan produk olahan dari komoditas primer, peningkatan kualitas dan standar internasional, serta inovasi dalam produk-produk kreatif dan ramah lingkungan seperti kerajinan tangan, produk herbal, atau furniture custom. 4. Dukungan pemerintah. Berbagai program dan fasilitas pembiayaan ekspor seperti penugasan khusus ekspor atau PKE, kawasan dari Indonesia Exim Bank, mendukung eksportir untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Peluang impor. 1. Akses ke produk unik dan teknologi. Impor memberikan akses bagi Indonesia untuk memperoleh produk-produk unik atau teknologi canggih yang belum dapat diproduksi secara optimal di dalam negeri, seperti alat elektronik dan komponen kendaraan bermotor. 2. Pemenuhan kebutuhan industri dan konsumsi. Impor bahan baku dan barang modal vital untuk industri domestik serta komoditas konsumsi yang dibutuhkan masyarakat tetap menjadi bagian penting dari perdagangan internasional Indonesia. Tantangan dan upaya. Meskipun peluangnya besar, Indonesia juga menghadapi tantangan seperti persaingan global yang ketat, fluktuasi nilai tukar, serta kebutuhan akan peningkatan kualitas infrastruktur dan efisiensi logistik. Untuk mengoptimalkan peluang ini, Indonesia perlu terus meningkatkan daya saing produk, memperkuat promosi, memanfaatkan teknologi, serta menjalin kerjasama internasional yang strategis. 2. Strategi masuk pasar global. Strategi masuk pasar global meliputi yang pertama, ekspor. Ekspor ada dua, secara langsung atau tidak langsung. 2. Ada lisensi dan waralaba Guna memperluas melalui penggunaan merek dan teknologi pihak lain. 3. Investasi langsung. Mendirikan operasi sendiri di luar negeri melalui akuisisi atau investasi greenfield. Serta yang keempat, usaha patungan, juga bisa disebut joint venture, guna membentuk entitas baru dengan mitra lokal. Pemilihan strategi bergantung pada tujuan bisnis, tingkat risiko yang diinginkan, serta ketersediaan sumber daya. Dengan prinsip utamanya adalah
melakukan riset pasar, adaptasi produk, dan pemahaman regulasi lokal. Berikut adalah jenis-jenis strategi masuk pasar global. Yang pertama, ekspor. Ekspor ada dua, ekspor langsung dan ekspor tidak langsung. Ekspor langsung, perusahaan menjual produknya secara langsung ke pelanggan di pasar luar negeri tanpa melalui pihak manapun, baik lembaga ataupun agen-agen. Kalau ekspor tidak langsung, perusahaan melibatkan perantara seperti agen atau distributor lokal untuk membantu penjualan di pasar internasional, jadi tidak langsung bertemu dengan konsumennya. 2. Lisensi dan waralaba. Lisensi. Perusahaan memberikan hak kepada pihak lain di negara asing untuk menggunakan kekayaan intelektualnya, misalnya merek dagang, merek paten, untuk memproduksi atau mendistribusikan produk. Waralaba adalah bentuk lisensi yang lebih komprehensif, di mana perusahaan induk franchisor memberikan hak untuk menjual produk atau jasa sesuai model bisnisnya kepada pewaralaba di luar negeri, termasuk memberikan dukungan pemasaran dan operasionalnya. 3. Investasi langsung atau Foreign Direct Investment, bisa disingkat FDI. Investasi secara langsung ada dua, yaitu akuisisi dan investasi greenfield. Akuisisi, perusahaan membeli perusahaan yang sudah ada di pasar luar negeri tanpa membangunnya kembali dari awal. Kalau investasi greenfield, perusahaan membangun fasilitas baru dari awal lagi di negara target, seperti mulai startup lagi. 4. Kemitraan strategis. Kemitraan strategis ada dua, yaitu usaha patungan dan aliansi strategis atau partnership. Usaha patungan atau joint venture adalah dua atau lebih perusahaan membentuk entitas baru untuk mencapai tujuan bisnis bersama, berbagi resiko dan sumber daya, seperti yang dilakukan oleh perusahaan BMW dan Brilliance di Tiongkok. Aliansi strategis atau partnership adalah kemitraan yang lebih informal dibandingkan joint venture, seringkali untuk tujuan pemasaran atau distribusi di pasar asing. Faktor penting dalam memilih strategi masuk pasar global. Nah, setelah kita tahu jenis-jenis strategi masuk pasar global, kita juga harus mengetahui faktor yang paling penting dalam memilih strategi agar kita tidak salah melangkah dalam bisnis internasional dan akhirnya tidak mengalami kerugian di kemudian hari. Faktor yang pertama yaitu resiko dan kendali. Investasi langsung menawarkan kendali lebih besar, tetapi juga risikonya lebih tinggi dibandingkan ekspor. Makanya kita juga harus hati-hati. Yang kedua, sumber daya. Keterbatasan dana dapat membuat lisensi atau ekspor menjadi pilihan yang lebih baik daripada investasi langsung. 3. Pengetahuan pasar. Strategi seperti joint venture atau investasi patungan atau kemitraan dapat memberikan akses ke pengetahuan dan sumber daya pasar lokal. Faktor keempat yang terakhir, regulasi lokal. Pembatasan impor, kuota, atau larangan kepemilikan asing dapat mempengaruhi strategi yang bisa digunakan. Tips sukses masuk pasar global. Pada isi presentasi kali ini, saya mengutip tips sukses masuk pasar global dari artikel hsbc.co.id. Jadi saya akan menjelaskan ulang ya teman-teman. Nah, untuk sukses di pasar global kita harus melakukan riset pasar yang mendalam, sesuaikan produk dengan budaya lokal, bangun kemitraan strategis, pahami dan patuhi regulasi internasional, investasikan pada inovasi dan teknologi, serta pantau dan evaluasi kinerja secara berkala untuk dapat menyesuaikan strategi jika diperlukan. Berikut adalah langkah-langkah dan tips sukses masuk pasar global. Yang pertama ialah kita harus melakukan riset pasar yang menyeluruh, yaitu dengan pahami pasar lokal, pelajari selera, kebutuhan, dan preferensi konsumen di pasar target, serta kondisi ekonomi dan persaingan. Lalu yang kedua, kenali kompetitor. Amati siapa pesaing Anda di pasar baru tersebut dan bagaimana cara mereka beroperasi. Tips yang kedua, sesuaikan produk dan layanan, yaitu dengan cara yang pertama, kita harus adaptasi terhadap budaya. Sesuaikan produk, layanan, dan pesan pemasaran agar sesuai dengan budaya, nilai, dan kebiasaan setempat untuk membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan. Yang kedua, perkuat kualitas. Pastikan kualitas produk Anda sangat baik dan konsisten agar dapat memenuhi standar internasional dan kepercayaan konsumen.
Tips yang ketiga, bangun kemitraan lokal, yaitu dengan cara kolaborasi lokal. Kolaborasi lokal adalah bekerja sama dengan bisnis atau pakar lokal untuk membantu Anda memahami pasar dan menavigasi tantangan dengan lebih lancar. Tips yang keempat, pahami regulasi dan kepatuhan hukum. Pada tips kali ini kita dihimbau untuk selalu memahami regulasi dan hukum. Nah, patuhi peraturan hukum, penuhi semua persyaratan peraturan, standar produk, dan bea masuk yang berlaku di negara tujuan untuk menghindari denda atau sanksi. Tips yang kelima, investasikan pada teknologi dan inovasi. Di tips ini kita diinstruksikan untuk memanfaatkan teknologi. Gunakan teknologi digital untuk analisis pasar yang lebih baik dan untuk mendukung operasi bisnis Anda. Dan tingkatkan inovasi. Inovasi produk dan layanan adalah kunci untuk memenangkan persaingan di pasar global yang sangat kompetitif ini. Tips yang keenam, kembangkan kualitas sumber daya manusia. Tingkatkan keterampilan karyawan. Pastikan tim Anda memiliki keterampilan yang dibutuhkan, termasuk pemahaman bahasa asing dan soft skill lainnya, untuk bekerja di lingkungan internasional. Tips yang terakhir, ketujuh, rencanakan dan pantau kinerja buat rencana bisnis. Buat rencana bisnis, susun rencana terperinci yang mencakup aspek operasi, pemasaran, dan keuangan untuk pasar baru. Pantau kinerja, lakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala untuk membuat penyesuaian strategi yang diperlukan. Berikut itulah tadi sedikit tips sukses masuk pasar global menurut HSBC Co-id. 3. Dampak positif ASEAN Economic Community atau AEC pada bisnis domestik. Dampak positif ASEAN Economic Community atau AEC pada bisnis domestik meliputi perluasan pasar, peningkatan arus investasi, akses terhadap tenaga kerja yang lebih luas, dan dorongan untuk meningkatkan kualitas produk dan efisiensi produksi karena persaingan yang lebih ketat. Namun, dampak negatifnya adalah peningkatan persaingan di pasar domestik yang dapat mengancam bisnis lokal yang kurang mampu bersaing dan kesulitan menghadapi pergerakan faktor produksi dan tenaga kerja asing. Berikut macam-macam dampak positif ASEAN Economic Community (AEC). Yang pertama, perluasan pasar. AEC menciptakan pasar tunggal dan basis produksi, memungkinkan bisnis untuk menjual produk dan jasa ke pasar yang lebih besar di negara-negara khususnya anggota ASEAN, meningkatkan potensi penjualan dan pendapatan. 2. Berdampak pada peningkatan investasi. Integrasi ekonomi mendorong arus modal yang lebih bebas, yang dapat meningkatkan investasi di Indonesia, baik dari dalam negeri maupun dari negara-negara anggota ASEAN lainnya. 3. Akses tenaga kerja terampil. AEC memfasilitasi mobilitas tenaga kerja terampil antar negara anggotanya, memberikan akses bagi bisnis domestik untuk mencari dan mempekerjakan tenaga kerja dengan keahlian yang dibutuhkan. 4. Peningkatan kualitas dan efisiensi. Adanya persaingan yang lebih ketat dari produk-produk negara lain mendorong bisnis domestik untuk meningkatkan kualitas produk, efisiensi produksi, dan efektivitas bisnis untuk dapat bersaing di pasar regional. Adapun dampak negatif dari ASEAN Economic Community atau AEC. 1. Persaingan pasar domestik yang semakin ketat. Bisnis domestik harus menghadapi persaingan dari produk-produk negara lain yang mungkin memiliki kualitas lebih baik atau harga yang lebih kompetitif, relatif murah, sehingga pasar domestik bisa terancam. 2. Menjadi tantangan bagi industri domestik. Bisnis yang kurang efisien, kurang memiliki standar kualitas yang tinggi, atau memiliki biaya produksi yang tinggi akan kesulitan bersaing di tengah integrasi AEC. Ya, yang terakhir, mempengaruhi pergerakan faktor produksi. Kemudahan dalam pergerakan faktor produksi termasuk tenaga kerja dapat menjadi tantangan bagi pemerintah dan bisnis domestik untuk mengelola dampaknya terhadap pasar tenaga kerja dan industri. Kesimpulan, secara umum ASEAN Economic Community atau AEC menciptakan peluang dan tantangan bagi bisnis domestik di Indonesia. Pemerintah dan pelaku bisnis perlu bekerja sama untuk memanfaatkan peluang melalui peningkatan daya saing dan kualitas, sambil juga mengatasi tantangan persaingan yang lebih besar di pasar global yang terintegrasi.
Demikian video presentasi materi bisnis internasional dan globalisasi yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih banyak telah menonton dari awal sampai akhir, dan kami juga ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam video masih banyak kurangnya dan ada tingkah laku kami yang kurang berkenan di hati kalian. Semoga video ini bermanfaat, dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian boleh meninggalkan feedback kepada kami dengan cara memberikan komen, like, dan subscribe. Saya Muhammad Farel Noval Yusuf beserta Syarifah Cahya Maulida pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.